Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Ardianto. Saya dari Prodi Informatika Internasional dan sekarang akan memberikan khutbah yang berjudul Saling Tolong Menolong Antar Sesama. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini hari ini. Dalam khutbah ini kita akan menjelajahi tema yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, yaitu saling tolong menolong antar sesama. Mari kita mulai dengan menyadari bahwa ajaran Islam adalah pedoman lengkap bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik. Mereka itulah yang dapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Dalam cahaya petunjuk ini, mari kita refleksikan nilai-nilai yang saling tolong-menolong yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya seorang nabi dan rasul, tetapi juga teladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan. Nilai-nilai saling tolong-menolong, persaudaraan antar umat. Islam menekankan persaudaraan umat sebagai fondasi kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Mari kita pahami bahwa persaudaraan ini bukan hanya simbol, melainkan panggilan untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Ketika satu bagian umat kita mengalami kesulitan, itu adalah panggilan bagi kita yang lain untuk menyampaikan bantuan dan dukungan. Tanggung jawab sosial. Saling tolong-menolong juga mencangkup tanggung jawab sosial. Islam mendorong umatnya untuk peduli terhadap kebutuhan sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian dari mereka. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dan kesejahteraan umat tidak dapat dicapai tanpa adanya tanggung jawab sosial yang memberikan sumbangan, mengunjungi yang sakit, dan membantu yang membutuhkan adalah cara kita menjalankan amanah sosial ini. Praktik saling tolong-menolong, berbagi rezeki. Saling tolong-menolong juga tercermin dalam berbagi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Mari kita aktif memberikan zakat
dan sedekah, serta berpartisipasi dalam proyek-proyek kemanusiaan yang dapat memberdayakan sesama kita. Dengan berbagi rezeki, kita membuka pintu keberkahan dan meluaskan lingkaran persaudaraan umat. Kemudian ada lagi, yaitu dukungan moral dan spiritual. Di sini cukup penting. Saling tolong menolong tidak hanya terbatas pada bantuan materi, melainkan juga pada dukungan moral dan spiritual. Saat saudara kita menghadapi cobaan, kehadiran kita, kata-kata penyemangat, dan doa yang tulus dapat menjadi penguat semangat bagi mereka. Jadi, sebagai penutup, mari kita pahami bahwa saling tolong-menolong bukan hanya panggilan agama, melainkan kebutuhan mendalam bagi keberlangsungan umat ini. Dalam berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai sudut dunia, umat Islam dapat menjadi kekuatan positif yang menginspirasi jika kita menjalankan nilai tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Al-Imran ayat 100. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari umat yang beruntung dengan saling tolong-menolong, sehingga kita dapat meraih keberkahan dunia akhirat. Khotbah untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.